Puji Tuhan, kita masih bisa tetap mengikuti ibadah walaupun secara online. Tapi biar kiranya kasih sukacita mengalir buat jemaat sekalian dimanapun berada. Kita akan mulai ibadah hari ini. Kita angkat pujian, kami memuji kebesaran. Memuji kebesaran-Mu, memuji kebesaran-Mu. Oh, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Doa pembukaan oleh Bapak Gembala Pendeta Wahyu Timotius Sumono. Pertolongan kami di dalam ibadah ini datangnya dari Allah yang adalah pencipta langit dan bumi dan yang tak pernah meninggalkan umat ciptaannya. Kasih anugerah dari Allah di dalam persekutuan Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus akan menyertai dan memimpin ibadah ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Kalau hari ini kami dapat berkumpul semua karena anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, mari Tuhan sucikan, kuduskan, layakkan kami untuk kami dapat memuji, menyembah Tuhan. Urapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani saat ini. Dan urapi setiap jemaat-jemaat-Mu yang bersama-sama kami di dalam mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kami percaya ketika kami datang, ketika kami menyembah Tuhan dengan hati yang tulus, maka kami akan menikmati kuasa-Mu di dalam ibadah ini. Kami akan menikmati mujizat-Mu, kami akan menikmati pemulihan-Mu
dalam ibadah ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan ingin menguasai hati pikiran kami Tuhan, kami sungguh percaya kuasa-Mu besar dan sanggup menghancurkan setiap kuasa-kuasa kegelapan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhanku, Rajaku, Engkau telah mati dan Engkau telah bangkit untuk menebus seluruh umat manusia. Kau layak tinggikan, kita pujian. Yesus Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, kita angkat pujian.
Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Allah ditinggikan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi. Biar sangkakala berbunyi. Biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan. Allah diagungkan. Allah diagungkan. Allah ditinggikan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi. Biar sangkakala berbunyi. Biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan. Allah diagungkan. Allah diagungkan. Biar sangkakala berbunyi. Biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan. Allah diagungkan. Allah diagungkan. Biar sangkakala berbunyi. Biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan. Allah diagungkan. Kita sambung pujian. Kasih Allah tak berkesudahan. Sukacitaku kan menari. Dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian. Haleluya. Nyanyi baginya sang raja. Nyanyi baginya. Dengan sukacita bukan menari. Dengan sukacita bukan menari. Dengan sorak-sorai memuji. Menaikkan pujian. Haleluya. Nyanyi baginya sang raja. Nyanyi baginya. Dengan sukacita bukan menari. Dengan sukacita bukan menari. Dengan sorak-sorai memuji. Menaikkan pujian. Haleluya. Nyanyi baginya sang raja. Nyanyi baginya. Nyanyi bagi dia sang raja. Nyanyi baginya sang raja. Nyanyi baginya sang raja. Tanganku ku angkat padamu. Mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu. Sebab rahmatmu selalu setiap pagi. Tanganku ku angkat padamu. Mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu. Sebab rahmatmu. Tanganku ku angkat padamu.
untuk selamanya, kasih setianya. Kita mau bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya. Kita akan siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pujian, Kau tetap Allah. Betapa dahsyatnya Kau Tuhan dalam hidup kami, tak terselami pikiran. Sebab itu kami mau menyembah-Mu Tuhan, sebab Engkau adalah Allah kami. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoyang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, tak terselami pikiranmu Tuhan, tak terukur panjang setiamu, tak terselami
Mari kita berdoa sebelumnya. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur kalau pada siang hari ini kami boleh beribadah kembali kepada Engkau, walaupun masih dilakukan secara daring. Mohon pimpinan daripada Engkau untuk penyampaian akan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini. Urapi dan kuduskan dari segala hal yang tidak berkenan. Tuhan, Engkau memberkati kami semua dan firman-Mu menjadi berkat buat kami yang mendengarnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saya serahkan semuanya ini. Haleluya. Amin. Shalom. Adapun tema yang akan saya bawakan yaitu kuasa kebangkitan Kristus membentuk kita manusia baru. 2 minggu yang lalu kita telah memperingati Jumat Agung, di mana Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib. Namun di hari yang ketiga Dia telah bangkit dari kematian. Kebangkitannya membuktikan bahwa Yesus Kristus hidup. Hal ini seperti ditulis dalam ayat firman Tuhan dalam Injil Yohanes 20 ayat 2b. Seorang murid Yesus bernama Maria Magdalena berlari menemui Simon Petrus dan Yohanes, memberitahukan Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Nampaknya ada kepanikan dari murid-murid Yesus ketika mereka tahu bahwa kubur kosong. Akan tetapi mereka berlari dari kuburan itu, mereka bertemu seseorang yang meredakan ketakutan mereka. Injil Matius 28 ayat 9 sampai 10 menulis, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Perubahan sikap terjadi. Kegirangan meluap-luap karena mereka dapat berjumpa lagi dengan Yesus. Suatu kenyataan telah terjadi. Yesus Kristus telah bangkit. Kuasa iblis, kegelapan, dan maut telah dikalahkan. Walau hingga saat ini iblis masih melampiaskan kebencian yang meluap-luap terhadap ciptaan Allah. Tetapi jangan khawatir. Yesus Kristus hidup dengan kuasa kebangkitannya yang benar-benar ingin Dia bagikan kepada kita semua yang percaya. Rasul Paulus dalam suratnya Roma 6 ayat 9 menulis, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi, maut
tidak berkuasa lagi atas dia. Supaya kita yang percaya juga memiliki kehidupan yang baru. Dan supaya kita hidup di dalam roh dan bukan dalam daging. Sebab daging akan membawa kepada kematian, tetapi roh akan menghidupkan. Apakah itu keinginan daging? Sesungguhnya keinginan daging adalah rupa-rupa keinginan yang berasal dari tubuh kita. Penuh jebakan yang sangat menggoda, sangat berpotensi untuk kita manusia jatuh dalam dosa. Keinginan daging nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala. Hal ini masih banyak terjadi di Indonesia. Ya. Sihir, pertikaian, perselisihan, iri hati, amarah yang tak terbendung, ya. Kepentingan diri sendiri untuk kepuasannya sendiri. Pencideraan, roh pemecah, kebajikan, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Itulah keinginan-keinginan daging. Karena dari itu, buat kita orang yang percaya, itu harus dijauhkan. Dijauhkan dari kehidupan kita dan harus diperbaharui dengan keinginan-keinginan roh. Karena kita sudah hidup di dalam roh, bersekutu di dalam Kristus Yesus. Nah, jadi bagaimana kuasa kebangkitan Kristus dapat membentuk kehidupan seseorang menjadi manusia yang baru? Ketika kita, khususnya untuk saudara-saudara kita yang masih ragu untuk turut mengikuti hidup di dalam Kristus Yesus. Terkadang mereka masih ragu, masih takut. Walaupun ketika mereka mendengar puji-pujian di gereja, ada sukacita yang meluap dari dalam hatinya. Mereka merasa ada aliran sukacita dari dalam hatinya. Demikian juga ketika mereka mendengar kebenaran firman, betapa tersentuhnya hati mereka. Tetapi mereka masih enggan untuk bertobat. Kenapa? Karena iblis itu memang licik. Iblis itu memang lihai. Dia selalu membisiki kepada orang-orang yang akan menyerahkan hidupnya, akan bertobat kepada Kristus. Iblis membisiki, wah, nanti kalau kamu ikut menjadi murid Kristus, kamu akan menderita. Usahamu bisa bangkrut. Kamu akan menderita. Ya, iblis itu selalu menggunakan ayat-ayat firman Tuhan. Ingat, waktu Yesus berada di atas gurun,
lalu dicobai iblis. Iblis itu menggunakan ayat-ayat firman Tuhan. Demikian juga buat kita yang hendak bertobat. Mereka membisiki, waduh nanti kamu harus memikul salib. Yesus berkata sendiri, barang siapa mau mengikut aku, kamu harus memikul salib. Bagaimana kalau salibnya itu terbuat dari triplek? Mungkin kamu masih kuat secara simbolik. Tapi kalau salib itu terbuat dari kayu mahoni atau kayu jati, engkau akan enggak kuat. Itulah biasanya bisikan-bisikan dari iblis. Supaya kita mundur dari pertobatan. Lalu iblis itu tetap membisik-bisiki. Setiap kita mendengar firman Tuhan, mereka membisiki. Wahai kamu yang ingin bertobat, ingat-ingat. Nanti kalau istrimu yang bertobat lebih dulu, ingat suamimu bisa mencari wanita idaman lain. Begitu juga sebaliknya. Kalau suami bertobat, iblis membisiki kepada istri, hati-hati. Iblis membisiki kepada suami, hati-hati. Istrimu bisa digoda oleh pria idaman lain. Terkadang hal-hal itulah yang membuat orang-orang yang hendak bertobat menjadi ragu dan takut. Lalu pertobatan itu memang harus disertai dengan komitmen, mengakui dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran, mau berubah pikiran dan percaya dengan sungguh-sungguh kepada Kristus Yesus yang hidup. Sekalipun harus memikul salib, Yesus telah menang. Kuasa kebangkitannya luar biasa. Dia hidup. Pertobatan, Yesus pun pernah menuliskan di dalam Lukas 24 ayat yang ke-47. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Nah, jadi untuk menjadi manusia yang dibentuk dalam kehidupannya menjadi manusia yang baru, kita harus melalui pertama pertobatan. Ya, pertobatan. Lalu yang kedua, melalui kelahiran baru. Menjadi manusia baru bukan secara lahiriah, di mana harus menjadi bayi yang baru dilahirkan. Kalau orang dunia berpikir, mana mungkin, kamu kan sudah dewasa, bagaimana bisa dilahirkan kembali? Bagaimana bisa masuk ke dalam rahim ibumu? Hal ini serupa. Ya, kalau kita mengutip percakapan Imam Nikodemus yang datang kepada Yesus di malam hari. Tertulis dalam Injil Yohanes 3 ayat 4-6. Kata Nikodemus kepadanya, maksudnya kepada Yesus, bagaimanakah mungkin
seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Kita sudah dilahirkan dari daging ketika kita masih bayi. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ketika kita bertobat, ketika kita mengenal Yesus dan kita percaya kepada Yesus, kita pun harus dilahirkan kembali dengan air dan roh. Yaitu air adalah baptisan, di mana melambangkan manusia lama kita sudah dimatikan. Manusia kedagingan kita sudah dimatikan. Dan tinggallah kita dilahirkan oleh roh, yaitu Roh Kudus yang membuat kita percaya dan selalu ada dalam kebangkitan Kristus. Bagi saudara-saudara kita, ya, kita tidak perlu bimbang. Kita dibentuk menjadi manusia baru. Cepatlah mengambil keputusan ini. Yang terbaik. Jangan menunda-nunda. Karena saatnya sangat singkat. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 menulis, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itulah, tinggalkan manusia lama kita dan hiduplah di dalam anugerah Kristus melalui kelahiran baru ini. Lalu untuk dibentuk menjadi manusia baru oleh kuasa kebangkitan Kristus, yang ketiga yaitu melalui persahabatan yang kekal dengan Kristus. Memiliki sahabat adalah baik. Semua orang pasti memerlukan sahabat. Karena sahabat dapat kita membagikan segala sesuatunya. Lihatlah murid-murid Yesus, jika dicermati, mereka nampak kompak, selalu bersama-sama, sehati dan seperjuangan. Kita bisa mendengar dari khotbah-khotbah para hamba Tuhan bahwa murid-murid Yesus yang pertama-tama mereka kompak. Mereka merasa sukacita karena mereka selalu ada bersama, karena Kristus selalu ada bersama mereka. Amsal 17 ayat 17 menulis, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Itulah makna dari persahabatan. Namun kita pun tidak bisa hidup tanpa sahabat. Tetapi sahabat atau persahabatan dengan sesama kita ada batasnya, batasan-batasannya. Ya, terkadang seperti kita ketahui, kita memiliki seorang sahabat,
mungkin dari muda. Kita sahabat baik, mereka saling mengerti, memahami pikiran dan isi hati kita. Tetapi terkadang bisa pindah ya ke satu daerah yang jauh, maka persahabatan itu jadi terganggu. Tetapi persahabatan yang karib dengan Kristus, yang telah bangkit dari antara orang mati, adalah sahabat yang kekal dan abadi jika kita tidak meninggalkannya. Ya, jadi sahabat dengan Kristus adalah persahabatan yang kekal dan abadi jika kita tidak meninggalkannya. Kenapa saya sampai mengulang kata ini? Karena banyak orang-orang percaya yang kita yakini bahwa dia adalah hamba-hamba Tuhan. Tapi pada kenyataannya mereka meninggalkannya. Mereka menjauhkan persahabatannya dengan Kristus. Padahal Yohanes 15 ayat yang ke-14 dan yang ke-15 itu mengatakan, kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Jika kita bersahabat dengan Yesus Kristus yang hidup, kita akan disertai Yesus Kristus. Percayakah kita semua bahwa Yesus menyertai kita di dalam segala hal, ya? Terlebih saat ini ketika Yesus mati, Yesus bangkit, dan Yesus juga masih berada di muka bumi mengajarkan murid-muridnya. Kemudian dia naik ke surga. Setelah itu dia mencurahkan Roh Kudusnya. Disitulah kita tahu Tuhan Yesus menyertai kita. Kita mengenal Petrus, murid Yesus, yang ketika Yesus disiksa, ketika Yesus akan disalib, kita ketahui bahwa Petrus telah menyangkal Yesus 3 kali. Dia telah menyangkal. Tetapi ketika kuasa Roh Kudus dicurahkan, kita ketahui Petrus menjadi pemberani. Bahkan dia memenangkan dalam khotbahnya bisa 3.000 orang yang bertobat. Kemudian kita tahu Thomas, murid Yesus, yang sulit untuk percaya. Sehingga ketika Yesus berada di tengah-tengah mereka, Thomas masih belum yakin dan percaya. Sehingga Yesus berkata, cucukkanlah jarimu ke lubang bekas tombak ini. Tetapi kemudian kita ketahui terjadi perubahan hidup bagi Thomas, murid Yesus. Dia menjadi saksi-saksi Kristus
yang berada di daerah India di sana. Dia menjadi berkat, memenangkan jiwa-jiwa di daerah sana. Itulah Thomas. Jadi kita pun, hidup kita akan disertai. Kalau kita bersahabat dengan Kristus, kita harus percaya. Kita harus senantiasa yakin. Apa yang telah kita dengar oleh hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan khotbah-khotbahnya. Seringkali dia mengatakan, ibarat benih-benih yang ditabur. Seperti penabur yang menabur benihnya. Ada yang jatuh di jalan. Ada yang jatuh di batu-batuan. Ada juga yang jatuh di semak-semak. Walaupun mereka bersukacita, mereka menerima firman Tuhan itu. Tapi saya katakan, iblis selalu membisiki hal-hal yang negatif. Dengan mengabarkan, menyatakan seperti yang tadi saya jelaskan. Nanti usahamu bangkrut. Nanti kamu harus memikul salib. Nanti suamimu atau istrimu akan mencari pasangan yang lain. Memang ini banyak kenyataan. Lalu nanti orang tuamu akan menolak engkau, akan mengusir engkau. Memang semuanya itu sudah tersurat di dalam Alkitab. Seringkali iblis menakut-nakuti kita dengan kenegatifannya, supaya kita tidak lagi menjadi sahabat Kristus. Kita menjadi jauh dengan Kristus, sehingga sukacita kita akan hilang. Kita akan kembali lagi jadi manusia-manusia yang durhaka. Kita akan kembali lagi jadi manusia-manusia yang berdosa. Janganlah saudara-saudara kita yang masih ragu, cepatlah ambil keputusan. Saudara-saudara, ketika Yesus masih berada di muka bumi, murid-murid Yesus waktu itu, dia juga kembali ke pekerjaannya semula. Ketika mereka melihat bahwa Yesus sudah disalib, mereka sudah kehilangan pelayanannya lagi. Mereka kembali ke usahanya semula, seperti Petrus menjadi nelayan penangkap ikan lagi. Tetapi Yesus yang adalah sahabat mereka, Yesus tetap menyertai. Bahkan pernah Yesus bertanya kepada mereka ketika mereka menangkap ikan, semalaman mereka tidak mendapatkannya. Tetapi Yesus adalah sahabat mereka. Di dalam Yohanes 21 ayat yang ke-6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Itulah kepedulian Yesus. Kepedulian Yesus kepada murid-muridnya dan kepada kita semua saat kita ada di dalam kesukaran dan kesulitan.
Yesus pasti datang di tengah-tengah kita. Tentunya dengan syarat-syarat seperti itu, kalau kita telah bertobat dengan sungguh kepada Yesus, kalau kita sudah lahir baru, dan juga kalau kita sudah menjadi sahabat Dia dengan sungguh-sungguh, pasti Dia akan menolong kita. Dia akan selalu menyertai kita. Sekali-kali Dia tidak akan meninggalkan kita. Dan sekali-kali Dia tidak akan membiarkan kita. Demikianlah janji firman Tuhan. Bapak Ibu, percayalah agar kita senantiasa mengandalkan seluruh hidup kita kepada kuat kuasa-Nya. Sebagai juru selamat kita yang hidup, Kristus yang bangkit telah mengubah hidup banyak orang. Saya membagikan bagi ayat terakhir, yaitu 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi hidup kita ini yang sekarang bukan lagi hidup kita yang dahulu, yang selalu bergeming, yang selalu bergumul dengan perkara-perkara jahat. Tapi hidup kita yang sudah diperbaharui, yaitu hidup di dalam roh dan kebenaran. Dia yang selalu menyertai kita. Dan kita akan senantiasa bahagia. Akan ada kemenangan saat kita menjadi sahabat Dia. Saat kita percaya kepada Dia, Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu, mari saya akan menutup ibadah penyampaian firman ini dengan doa. Ya Bapa kami di surga, terpujilah kiranya nama Engkau. Firman-Mu telah disampaikan. Kebenaran-Mu telah diucapkan. Saya percaya Engkau memberikan pengetahuan dan pengertian, bahkan hikmat yang dalam dari apa yang telah mereka dengar, dari apa yang telah mereka resapi. Hamba-Mu penuh dengan segala kekurangan dan keterbatasan, tapi firman-Mu itu yang memberi kekuatan kepada orang-orang yang percaya, kepada setiap pribadi yang menyerahkan dan mengandalkan Tuhan Kristus sebagai Tuhannya. Ya Bapa, juga kami berdoa untuk gereja-Mu, Eklesia Kristi. Tuhan, berkatilah senantiasa dalam setiap ibadah, walaupun saat ini masih secara daring, tapi Engkau memberkati juga kepada setiap pelayan-pelayan yang melayani pekerjaan-Mu ini, yang dapat sehingga terlaksananya ibadah secara daring. Tuhan, ada orang-orang hamba-hamba-Mu yang dengan sukacita, yang tanpa pamrih, mereka melayani pekerjaan-Mu. Demikian juga buat mereka yang memuji, yang memainkan musik, yang menjadi puji-pujian. Semuanya Tuhan, Engkau berkati mereka, supaya apa yang mereka lakukan tidaklah sia-sia. Mereka ada sukacita. Engkau juga memberkati para majelis
yang mengolah, yang mengatur baik keuangan maupun tata tertib di gerejamu ini. Diberkati Tuhan. Dan selalu Engkau menjadikan mereka berkat. Ya Tuhan, kami percaya bahwa jemaat-Mu juga Engkau memberkati. Walaupun saat ini saya tidak bisa satu persatu menyampaikan. Tuhan, mereka yang sudah lanjut usia, mereka yang sudah tua, mereka yang menjadi pemuda, mereka yang menjadi remaja, dan bahkan yang kanak-kanak. Kau berkati semuanya. Saat mereka sakit, Tuhan, ada kuasa kesembuhan daripada Engkau. Bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan. Saat mereka lemah, Engkau memberi kekuatan. Saat mereka tidak berdaya, Engkau juga menegakkan. Saya percaya bahwa Engkaulah Tuhan Allah kami yang hidup, yang menyertai kami senantiasa. Dan terakhir kami juga berdoa untuk pemerintahan kami. Tuhan, biarlah Tuhan, kami juga sebagai orang yang percaya kepada Engkau, berkatilah pemerintahan kami. Supaya apa yang mereka lakukan, apa yang mereka jalankan, ada di dalam kehendak dan rencana-Mu. Supaya negeri ini menjadi negeri yang sungguh-sungguh makmur. Negeri yang sungguh-sungguh sentosa adanya. Karena semua umat-umat-Mu percaya kepada Engkau. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh bahwa Engkaulah Allah kami yang menolong kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, saya menyerahkan semuanya ini. Terpuji nama Engkau Bapa. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan, kita kembali diperkenankan Tuhan boleh mengikuti ibadah pada siang hari ini. Walaupun masih dalam keadaan pandemi, tetapi kita masih semangat untuk mengikuti ibadah. Kami yakin berkat Tuhan melimpah buat kita semua. Saya akan lanjutkan dengan warta jemaat tanggal 18 April 2021. Atas nama Majelis, hamba Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Denny Haryono yang telah melayani kita pada siang hari ini. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan pada siang hari ini dapat menguatkan dan meneguhkan iman percaya kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Atas nama majelis, mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan, kesehatan, keluarga, pekerjaan diberkati Tuhan. Amin. Warta gereja yang pertama, bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan untuk kas gereja, persembahan perpuluhan, dan pembangunan, dapat melalui transfer ke rekening Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 80097975800 atas nama GGP Eklesia Kristi, atau dapat menggunakan aplikasi pembayaran elektronik seperti OVO, GoPay, Dana, Link Aja, dan lain-lain. Jemaat Tuhan juga dapat berpartisipasi untuk sumbangan COVID-19 yang dapat disalurkan melalui rekening gereja yang telah saya sebutkan tadi, dan memberikan keterangan COVID-19 atau angka 19 di belakang nominal yang akan dicantumkan. Bapak Ibu dapat juga memberikan bantuan dalam bentuk bahan makanan atau sembako untuk didistribusikan kepada jemaat yang membutuhkan dengan menginformasikan kepada Bapak
Ketua Gugus Tugas COVID-19 GGP Eklesia Kristi, Bapak Weli Filipus, atau dapat juga melalui WA Group GGP Eklesia Kristi. Dan kepada jemaat Tuhan yang telah memberikan persembahan dan juga sumbangan COVID, atas nama Majelis Hamba Tuhan mengucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati atas pemberian saudara. Berikutnya ibadah sepanjang minggu. Untuk ibadah Komisi Sekolah Minggu, setiap hari Minggu pukul 11 siang akan dilayani oleh guru-guru sekolah minggu melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya untuk ibadah Komisi Youth, setiap hari Minggu pukul 13 atau jam 1 siang akan dilayani oleh Bapak Stefan Haryanto. Bagi anggota Youth dimohon dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Berikutnya untuk ibadah Komisi Remaja, setiap hari Minggu pukul 6 sore akan dilayani oleh Ibu Yeni Sumolang. Bagi anggota remaja dimohon dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya untuk ibadah Komisi Wanita diadakan pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 pukul 13 atau jam 1 siang. Akan dilayani oleh Pendeta Pembantu Sifra Susilangi. Ibu-ibu dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya, ibadah Komisi Pria hari Rabu tanggal 21 April 2021 pukul 18.30. Akan dilayani oleh Pendeta Sopar Sinaga. Bapak-bapak dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya untuk pembinaan warga jemaat, hari Kamis tanggal 22 April 2021 akan dilayani oleh Pendeta Henry Kardinata dengan tema surga dan neraka. Dapat ikuti melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya ibadah persekutuan doa umum hari Jumat tanggal 23 April 2021 akan dilayani oleh Pendeta Muda Leli Sumardi. Jemaat Tuhan dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya ibadah raya untuk hari Minggu depan tanggal 25 April 2021 pukul 9 pagi. Akan dilayani oleh Pendeta Weli Langi. Jemaat Tuhan dapat mengikutinya melalui YouTube channel GGP Eklesia Kristi. Demikian warta gereja pada siang hari ini. Atas perhatiannya terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap sehat, dan Tuhan memberkati. Kita akan akhiri ibadah hari ini. Puji Tuhan, kita bisa mengikutinya. Jemaat tetap sehat dimanapun berada, dan Tuhan Yesus memberkati. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan.
kasih Tuhan. Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kami. Sehingga hari ini kami dapat bersama-sama di dalam ibadah virtual. Kami percaya Tuhan, saat kami memuji Tuhan, saat kami menyembah Tuhan, saat kami mendengarkan firman-Mu yang menjadi sumber kekuatan, sumber jawaban, dan sumber penghiburan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau ada Tuhan. Kami sungguh mengagungkan nama-Mu Tuhan. Dan kami sungguh percaya Tuhan, penyertaan-Mu, pemeliharaanmu senantiasa hadir di dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau saat ini kami senantiasa berdoa untuk setiap jemaat-jemaat-Mu, apapun situasi kondisi yang sedang dialami, kami sungguh percaya bahwa Tuhan senantiasa memampukan, Tuhan senantiasa memelihara. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa khusus untuk bangsa dan negara kami, pemimpin bangsa kami, presiden kami Tuhan. Hikmat yang dari Tuhan, Tuhan taruh dalam kehidupan mereka, sehingga setiap keputusan-keputusan yang diambil benar-benar dari Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap daerah yang baru saja mengalami bencana. Tuhan, mari Tuhan pelihara kehidupan mereka. Tuhan mampukan mereka Tuhan. Hiburkan mereka Bapa. Sehingga dalam situasi ini Tuhan, mereka senantiasa ada ucapan syukur. Karena mereka tahu Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anakku yang saya kasih dalam kasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Apapun situasi kondisi yang saat ini sedang kita alami, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih anugerah dari Allah. Di dalam persekutuan Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus akan menyertai engkau hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali. Bapak terima kasih.